Kali ini saya akan membacakan lagi-lagi sebuah tulisan indah dari seorang ibu untuk putrinya. Saya pribadi mengenal gadis kecil ini 5 tahun yang lalu. Karena kerap dibawa serta sang ibu pergi ke kantor untuk bekerja. Ibunya adalah seorang sahabat dan rekan kerja, dan karena ruangan kami bersebelahan, layaknya anak-anak yang lain yang penuh rasa keingintahuan yang tinggi, gadis kecil ini kerap mengeksplor semua ruangan dan berupaya untuk mengenal semua orang. Saat ke ruangan saya, awalnya dia hanya mengintip, lalu berlari menjauh setiap kali dipanggil. Lama-kelamaan karena seringnya bertemu dan sang ibu memperkenalkan saya sebagai teman dan memintanya memanggil tante, lambat laun rasa malu, takut dan segan di mata bundarnya terkikis setiap kami bertegur sapa. Gadis kecil ini sangat pintar menggambar, sehingga saya menyimpan sekotak pensil warna dan krayon di kantor untuknya. Apabila suatu pagi Mbak Yang Momong tidak datang ke rumah dan sang ibu terpaksa membawanya bekerja. Saya sering terpesona dengan kemampuan anak sekecil itu mengkombinasikan warna sehingga menjadi goresan indah yang sangat hidup. Tulisan ini didedikasikan sang bunda untuk Kanaya. Segala tentang Kanaya bagiku selalu lucu, lincah dan menghibur. Namun begitu, percakapan-percakapan dengan Kanaya menjadi percakapan yang penuh pemikiran buatku. Walaupun punya sifat ceria dan keras kepala, pada waktu tertentu Kanaya sering menyembunyikan perasaannya. Dan kalau sudah begitu, mamanya sendiri yang kerepotan kepo-kepo perasaan dan pikiran anak. Seperti saat Sabtu kemarin, kami berdua duduk di lantai mal. Saat kami tengah mempersiapkan diri untuk lomba tari tradisional yang Kanaya akan ikuti. Saat berangkat, Kanaya sangat bersemangat. Menari adalah passionnya, selain menyanyi dan menggambar. Jadi saat dia mengutarakan keinginannya untuk ikut lomba tari, aku tak kuasa menolak. Walaupun itu artinya harus sabar menunggu giliran tampil di antara ratusan peserta yang lain, menunggu dirias dan seterusnya, dengan konsekuensi capek dan keluar biaya tentu saja. Perkara menang tidak menang, alhamdulillah tidak pernah menjadi masalah untukku dan anak-anak. Dalam lomba kemenangan itu penting, tapi yang paling penting adalah do your best and having fun, kataku selalu, dan itu diikuti oleh anak-anak saat mengikuti event apapun. Di awal-awal Kanaya tampak ceria melihat anak-anak lain dengan kostum aneka warna dan bentuk. Mataku mengikuti pandangan anakku. Di pojok sana tampak serombongan burung nuri hijau bergerombol cekikikan. Riasan yang cantik dan hiasan kepala seperti burung nuri dengan sayap-sayap mekrok yang indah menarik hati siapapun yang memandangnya. Kanaya tersenyum, lalu memandang ke pojok yang lain. Seorang anak dengan pakaian indah bak burung cendrawasih berputar-putar lincah. Hiasan kepalanya menjulang tinggi dan unik. Ibunya menyuruh anak itu bolak-balik latihan. Anak itu cemberut, tapi terus berlatih mendak, sambil kepalanya mengangguk-angguk seperti burung pelatuk. Kanaya cekikikan. Sementara di depan kami terus hilir mudik anak-anak dengan berbagai kostum aneka warna. Segerombolan anak-anak TK dengan riasan lucu,
dan kepala berias hewan pengerat melewati kami dengan berisik. Kanaya berbisik kemudian, "Itu penari tikus piti, Mah." Dan aku pun mengangguk-angguk. Tiba-tiba terdengar salah satu anak berteriak pengen pipis, dan sang ibu pun kerepotan, menggandengnya sambil ngomel-ngomel, kenapa gak dari tadi si pipisnya sebelum memakai kostum. Makin siang suasana makin heboh. Serombongan ayam berteriak-teriak manja. Anak-anak perempuan dengan kostum warna-warni dan hiasan-hiasan mengkilap berbulu-bulu dan berbunga-bunga. "Titik walik jambul," kata Kanaya pendek. Aku manggut-manggut lagi. Lalu berikutnya lewat serombongan semut, serombongan ikan, serombongan burung perkutut, burung nuri lagi, ayam jago, ayam horen. Astaga, banyak sekali unggasnya. Rupanya anak-anak suka sekali tari-tarian unggas. Dan biar semangat, sebelum menari, ibu-ibu menyuapi mereka dengan fried chicken. Sungguh sangat koheren. Setelah memakai kostumnya, Kanaya duduk di pangkuanku. Diam melamun, menunggu giliran tari tunggal untuk tampil. Kucium pipinya. Kupuji cantik dan indah kostumnya. Tapi Kanaya bergeming. Wajah lucunya yang dihiasi sisik-sisik kuning keemasan tak lagi ceria seperti tadi. "Are you okay?" tanyaku. Kanaya mengangguk namun tetap diam. Itu artinya gak oke. Tubuhnya mengker di pangkuanku. Kupandang kostumnya yang kebesaran. Hiasan kepalanya yang simpel dan sederhana tapi absurd. Aku sendiri gak paham gambar apa itu di kepalanya. Aku memandang matanya yang besar dan bundar. Bulu mata palsu tak mampu menyembunyikan kaca-kaca tipis yang susah payah disembunyikannya. "Kanaya tidak suka kostumnya?" tanyaku sambil memeluknya erat. Tentu saja buat anak-anak, masalah kostum-kostum ini sangat penting. Melihat anak-anak lain dengan kostum yang indah-indah dan sesuai karakter tari yang ditampilkannya, membuat Kanaya menurun kepercayaan dirinya. Waduh, ini sangat krusial. Inilah momen saat peranku sebagai ibu yang mendampinginya sangat diperlukan. Inilah kata-kata seorang ibu yang akan diingat seorang anak umur 7 tahun hingga dewasa. Otakku bekerja keras, berusaha menyusun kalimat yang baik dan indah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya lagi. Tapi buntu. "Kanaya, ingat judul tarianmu apa, Nak?" tanyaku lembut. "Ulo-uloan, Mah." Dan Kanaya pun menjawab pelan. Ulo artinya ular. Aku terdiam sejenak. Di lobi yang penuh hewan-hewan jadi-jadian itu, tak ada satu ekor reptil pun yang kelihatan. Kutoleh kesana kemari, barangkali ada naga, atau buaya, atau mungkin kadal. Tapi beneran gak ada. Kanaya satu-satunya ular kecil yang kini meringkuk di pangkuanku, di antara ratusan unggas yang berkuak-kuak. Kanaya memilih sendiri kan tariannya? Dan anakku mengangguk. Di antara ribuan hewan di dunia, Kanaya memilih ular. Kanaya tahu gak ular itu makanannya apa? Kanaya memutar mata dan menjawab, "Tikus?" "Yup, ular kan predator. Makanannya hewan-hewan lain seperti tikus, ayam, burung." Sekarang Kanaya menyimak
dan punggungnya perlahan menegak. Jadi, Kanaya gak usah takut tampil di depan ayam-ayam, tikus dan burung-burung ini. Apalagi di depan semut-semut. Karena ular itu predator yang ditakuti semua hewan. Di rantai makanan, ular itu top, di puncak tertinggi. Aku sengaja gak ngobrolin masalah elang sih ya. Walaupun kostummu gak seperti ular beneran ya gak apa-apa Tondu. Karena ibu itu susah bikinnya, tapi beliau sudah berusaha. Ini bajumu udah kayak sisik ular. Dan ibu yang menyewakan kostum hanya bisa manggut-manggut di sebelahku. Setelah mendandani puluhan burung dan 1 ekor ular, wajah beliau seperti mau pingsan. Aku meneruskan bisikan semangatku. Yang penting, gerakan ularnya harus bersemangat. Biar semua orang tahu kamu itu ular yang lucu tapi gesit. Kanaya mengangguk sekali tapi cukup keras. Artinya dia paham dan setuju dengan apa yang kukatakan. Aku berdiri, kutegakkan tubuhnya. Kuangkat tanganku membentuk kepala ular, kupandang wajah lucunya sambil mendesis-desis dan meliuk-liuk. Biarlah orang-orang di sekitarku menyangka aku gila. Kanaya tertawa terkekeh. Matanya bersinar-sinar melihat betapa bangga aku padanya. Lalu kepeluk erat tubuh mungilnya. Sejam kemudian saat tampil, Kanaya tidak memandangku sama sekali. Dia menari dengan penuh energi dan penghayatan. Mematuk-matukkan kepalanya dengan semangat, berguling-guling, lalu melotot ke gerombolan ayam-ayam di pojok sana. Dan juri pun bergidik ngeri. Untuk Kanaya, dari Mama.